Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi down, kalau kita lagi drop, kalau kita lagi patah hati, kalau kita lagi galau berat, maka ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar. Lalu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya kita as-salah. Sehingga kalau kita lagi berat hatinya, lagi di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbighfirli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah, kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Sehingga oleh Nabi ketika Isra dan Mi'raj adalah membawa pulang sholat 5 waktu.
Dan sholat 5 waktu itulah Isra Mi'rajnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin pertama teman-teman. Jadi kalau sekarang kita udah nggak ada alasan lagi buat kayak galau berlarut-larut, apalagi sampai kayak misalnya nggak ngapa-ngapain, sampai kita misalnya jadi menyakiti diri sendiri. Kadang ada orang saking galaunya kayak pengen bunuh diri gitu kan ya. Kayak di Jepang tuh, bunuh diri jadi hobi. Jadi kayak kalau kayak bete dikit, gua bete terus mau bunuh diri Jadi bunuh diri itu kayak bete dikit bunuh diri. Terus di sana tuh sampai ada di Jepang itu bunuh diri online. Jasa bunuh diri online. Jadi kita bisa pesan mau bunuh diri dengan cara apa? Dengan cara kayak diracun, dengan cara dengan dicekek, dengan cara diputusin. Nah itu paling berat tuh. Dengan cara misalnya kayak disamperin mantan tapi dia udah berdua sama pasangan halalnya gitu kan ya. Ini lebih berat lagi gitu. Artinya di sana tuh bunuh diri tuh jadi hobi teman-teman. Kenapa? Karena mereka tuh nggak tahu sholat. Mereka tuh nggak bisa Isra Mi'raj ketemu Allah. Padahal sholat itu untuk orang beriman itu ketemu Allah. Makanya Nabi mengatakan beribadahlah kepada Allah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sembahlah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Kalau kalian gak bisa ngerasain melihat Allah, yakinlah Allah melihat kalian. Ini pentingnya sholat nih teman-teman. Dan di antara 5 waktu sholat, ternyata sholat yang Allah Subhanahu Wa Taala langsung mendengar bacaan kita dari jarak dekat. Sholat apa? Sholat subuh. Allah itu langsung melihat kita dari jarak dekat. Kenapa jarak dekat? Karena sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Lalu Allah bertanya kepada hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hal min dhi hajah, apakah kalian punya masalah? Apakah kamu punya masalah? Sini aku selesaikan masalah kamu. Ya ibadi, hal min taib, wahai hamba-hambaku, apakah kalian punya dosa? Sini aku ampuni dosa-dosa kalian. Sehingga sholat 5 waktu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah sholat subuh. Sholatnya paling sedikit, cuma 2 rakaat, tetapi dia paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena sholat subuh inilah sholat ketika Allah Subhanahu Wa Taala mendengar curhat kita dari jarak paling dekat. Jadi siapapun yang punya masalah, maka solusinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya hajat, maka kuncinya adalah sholat subuh. Siapapun yang punya mimpi, maka untuk mewujudkan mimpinya adalah sholat subuh. Siapapun yang ingin menjadikan keajaiban itu nyata, maka menyatakan keajaiban itu adalah dengan sholat subuh. Siapa yang pengen melihat mukjizat dalam hidupnya, sholat subuh. Kemudian sholat yang lain-lainnya. Tapi nomor 1, sholat subuh. Kalau sholat subuhnya udah mampu, insya Allah sholat yang lain semuanya ringan. Ini pentingnya sholat sebagai oleh-oleh Isra dan Mi'raj. Ista'inu bis sabri was sholat.